Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua siswa-siswi SMK Muhammadiyah Sangatta. Sebelumnya salam kenal dari saya, Guru BK Bapak Arif Rohman Awaludin. Biasanya bisa dipanggil Pak Arif. Pada kesempatan yang baik ini, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke adik sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan bagaimana orientasi pilihan karir bagi adik-adik SMK Muhammadiyah setelah lulus SMK. Berdasarkan survei atau angket yang saya sebar kemarin sekitar tanggal 22 sampai tanggal 25 ini, ada beberapa kelompok ya pilihan siswa yang berkenaan dengan adik sekalian. Hasil angket pada tanggal 25 Januari 2021, 65% adik-adik memilih bekerja setelah lulus SMK, 31% lanjut kuliah, 1% menikah, dan 3% tidak tahu yang belum menentukan pilihannya. Mungkin ini masih kebingungan ya adik-adik, mau kemanakah setelah lulus SMK ini. Nah, yang kita bahas hari ini 65% dan 31% untuk memilih bekerja dan lanjut kuliah. Ada sekalian, setelah lulus dari SMK biasanya ada 4 alternatif ya pilihan lanjut karir. Yang pertama adalah masuk dunia pekerjaan. Yang kedua, lanjut studi kuliah. Yang ketiga, mengikuti kursus pelatihan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menentukan pilihan menikah. Mungkin ini siswa-siswa yang sudah punya calon ya. Oke, ini adalah pilihan-pilihan adik-adik sekalian setelah lulus SMK. Untuk masuk dunia kerja, adik sekalian kita perhatikan langkah-langkah untuk mencari pekerjaan, yaitu mencari lowongan pekerjaan. Yang pertama ya, mencari lowongan pekerjaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mencari dan memilih pekerjaan, yaitu yang pertama, mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pencari kerja. Ya, tentunya ini harus dilakukan ya, mencari lowongan pekerjaan, mendaftarkan diri ke Depnaker, Departemen Pekerjaan. Yang kedua, membaca koran atau majalah yang memuat lowongan kerja. Nah, sekarang lebih mudah bisa ke media sosial atau ke media elektronik ya. Yang ketiga, melihat informasi lowongan ya, melihat informasi lowongan kerja melalui media elektronik seperti televisi, internet, dan sebagainya. Yang keempat adalah rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran dan pemeran bursa kerja. Yang kelima, bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja. Tentunya alumni SMK Muhammadiyah yang sudah bekerja di suatu perusahaan perlu kita datangi atau kita
mintai keterangan atau mintai informasi. Yang berikutnya adalah memantapkan rasa percaya diri. Bagaimana memupuk rasa percaya diri ini untuk mencari pekerjaan, ya. Nah, langkah selanjutnya bagaimana untuk masuk dunia kerja ini, yaitu kalian perlu persiapan, ya, persiapan tes, ya, mengikuti tes seleksi masuk kerja. Nah, seleksi masuk kerja yang terjadi pertama adalah seleksi administrasi. Nah, seleksi ini merupakan seleksi terhadap berkas yang dikirim, kelengkapannya berkas persyaratan yang diminta merupakan penentu kelulusan tes ini. Pada umumnya, persyaratan yang diminta oleh penerima tenaga kerja adalah surat lamaran, fotokopi ijazah atau STTB, ya, fotokopi KTP, surat keterangan catatan kepolisian SKCK, kemudian pas foto ukuran 3x4 atau 4x6, dan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, ya. Ini perlu dicantumkan. Seleksi berkas itu kelengkapan keberkasan. Nah, berikutnya adalah seleksi akademik. Nah, seleksi ini merupakan seleksi yang berhubungan dengan penalaran, ya, berhubungan dengan penalaran atau kemampuan belajar. Biasanya seleksi ini bersifat tertulis. Materi tes umumnya dalam bidang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau pengetahuan umum, ya. Selanjutnya, tes selanjutnya masuk dunia kerja adalah tes psiko atau kejiwaan, karakter, ya, tes kemampuan secara keseluruhan. Psikotes ini dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian antara pekerjaan dengan kepribadian pelamar kerja. Tes ini meliputi tes bakat, tes minat, kecepatan, dan ketelitian kerja, dan sikap kerja. Nah, psikotes ini mungkin nanti kita lanjutin bagaimana kiat-kiat sukses pada adik-adik untuk melakukan psikotes ini, ya. Untuk sering-sering latihan psikotes, ya. Kemudian langkah selanjutnya tes seleksi pekerjaan ini adalah tes wawancara. Ini biasanya tes terakhir, ya. Tes wawancara setelah mengalami beberapa kali seleksi, pihak pencari tenaga kerja biasanya memanggil para pelamar yang memenuhi kriteria penilaian untuk mengikuti wawancara. Ya. Nah, nih, ya, langkah-langkah masuk dunia kerja. Pertama adalah harus mencari lowongan pekerjaan, ya. Yang berikutnya adalah mengikuti seleksi administrasi, mengikuti seleksi akademik, mengikuti seleksi psikotes, dan tes wawancara. Berikutnya, adik-adik yang memilih, ya, 31% untuk melanjutkan studi, mari kita simak penjelasan tentang seluk-beluk tentang bagaimanakah kita melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi di swasta, ya. Umumnya perguruan tinggi ini dibagi menjadi 5 bentuk, ya. Yang pertama bentuk universitas, ya. Yang pertama adalah bentuk universitas. Universitas ini merupakan perguruan tinggi penyelenggarakan program pembelajaran atau program studinya dikelompokkan dari
fakultas-fakultas ya, menjadi fakultas-fakultas. Nah, perguruan tinggi ini menyelenggarakan program akademik dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Setiap fakultas dibagi lagi dalam program studi atau jurusan. Misalnya nih, Fakultas Ekonomi memiliki jurusan akuntansi, jurusan manajemen, jurusan studi pembangunan ya. Ini adalah Fakultas Ekonomi. Kemudian Fakultas Teknik, di situ terdiri dari program studinya atau jurusannya adalah teknik arsitektur ya, teknik sipil, teknik geologi, teknik perminyakan, teknik pertambangan. Nah, ini fakultas-fakultas yang terdapat pada universitas. Nah, sekarang bentuk perguruan tinggi yang institut. Nah, institut ini suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan ya, akademiknya dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian yang sejenis. Misalnya memiliki program studi peternakan ya. Kemudian program studi pertambangan, program studi perminyakan ya. Contoh institutnya adalah ITB, IPB, ITS ya. ITB Institut Teknologi Bandung, IPB Institut Pertanian Bogor, ITS Institut Teknologi 10 November yang ada di Surabaya. Nah, ini contoh dari institut. Nah, sekarang bentuk lain dari perguruan tinggi adalah sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi ini perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya, Sekolah Tinggi Teknologi Nasional STTNAS ya. Sekolah Tinggi Akuntansi Negeri STIE ya, STIE Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ya. Nih, contoh dari sekolah tinggi. Jadi, sekolah tinggi ini menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu saja ya. Nah, kemudian perguruan tinggi dalam bentuk akademi. Nah, ini lebih khusus lagi ya. Adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. Lebih menekankan pada keterampilan praktek kerja dan kemampuan untuk mandiri. Ya, ini salah satu contohnya adalah Akademik Angkatan Udara AAU, Akademik Angkatan Laut AAL, Akademik Ilmu Polisi AIP ya. Kemudian ada lagi ABA ya, Akademik Bahasa Asing. Nah, Amikom, Akademik Manajemen Ilmu Komputer. Nah, ini ya contoh-contoh dari akademik. Kemudian yang berikutnya, bentuk lain dari perguruan tinggi ini adalah politeknik. Politeknik. Nah, banyak sekali di Kalimantan ini ada politeknik, ada dua ini yang terkenal Kalimantan Timur, yaitu Politeknik Samarinda dan Politeknik Balikpapan ya. Politeknik ini merupakan hampir serupa dengan akademik ya, menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khususnya ya. Bedanya dibanding dengan akademik, politeknik memberikan porsi lebih besar pada prakteknya ya. Pada praktek lebih besar daripada
akademi ya. Contoh politekniknya tadi yang saya sebutkan ya, Politeknik Samarinda, Politeknik Balikpapan ya. Ada lagi Politeknik Manufaktur Bandung, ini berada di Bandung ya. Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik macam-macam ya, banyak sekali. Politeknik swasta ada Politeknik API ya, Politeknik LPP dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk-bentuk dari perguruan tinggi. Nah, selanjutnya Anda sekalian, bagaimana sih kita sukses masuk perguruan tinggi ini? Ada 5 faktor ya untuk menentukan bisa sukses masuk perguruan tinggi ya. Ada 5 faktor yang bisa sukses masuk perguruan tinggi ya. Yang pertama adalah faktor teknis. Biasanya adik sekalian, sebelum tes masuk perguruan tinggi, Anda atau adik-adik harus mempersiapkan peralatan yang mendukung terhadap lancarnya tes tersebut ya. Kalau tes tersebut masih secara massal, maka adik-adik persiapkan alat tulisnya ya, seperti pensil 2B, penggaris LJK, kemudian mengisi lembar jawab komputer yang benar, LJK ya, lembar jawab komputer yang benar. Ini kalau secara tertulis ya, cara offline ya. Beda dengan cara online, biasanya dipersiapkan perangkat komputer ya, perangkat komputer contoh pada tes masuk perguruan tinggi negeri program UTBK ya. Kemudian apabila tes tersebut menggunakan komputer, basicnya komputer, maka Anda harus menguasai perangkat teknologinya, informasi dan teknik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang benar. Nah, ini faktor teknis ya. Yang kedua, faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini ya mungkin kebiasaan adik-adik yang positif dalam mengikuti tes uji coba, tryout, dan latihan-latihan lainnya dapat membentuk adik-adik bisa atau mampu percaya diri. Ini sangat penting ya, percaya diri. Karena adik-adik sering latihan mengikuti tes uji coba ini, maka akan mempengaruhi jiwa adik-adik supaya bisa percaya diri. Makanya harus sering latihan soal tes masuk PTN atau PT yang lainnya ya. Sikap percaya diri ini sangat penting untuk masuk perguruan tinggi. Ketiga, yang perlu yang pengaruh dari sukses masuk perguruan tinggi ini adalah faktor penguasaan materi tes. Nah, untuk menguasai materi, adik-adik perlu menguasai kisi-kisi soal yang berisi tentang pokok-pokok bahasan yang keluar dalam tes dan presentasi jumlah soal berdasarkan kisi-kisi inilah ya adik-adik belajar. Adik-adik menguasai materi, Anda atau adik-adik ini mempersiapkan materinya bisa jadi dengan latihan-latihan soal, apalagi ikut bimbingan belajar tes untuk masuk perguruan tinggi ini ya. Saya sarankan bagaimana adik-adik mengikuti bimbingan belajar tes masuk perguruan tinggi ya. Kemudian yang berikutnya adalah faktor strategi mengerjakan soal. Dalam setiap kesempatan adik-adik mengikuti tes uji coba atau tryout, dibiasakan mengerjakan soal dimulai dari soal yang mudah. Jangan terlalu berambisi mengerjakan semua soal. Ingat, skor soal perguruan tinggi ini, soal-soal masuk perguruan tinggi ini, kalau benar nilainya 4, kalau salah dikurangi 1, kalau tidak menjawab skornya adalah 0. Nah, lebih baik jika ada soal yang sulit, sukar dan susah untuk dijawab, maka diabaikan ya. Cari soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Nah,
gitu ya. Kemudian faktor yang berikutnya, yang kelima, adalah faktor strategi memilih jurusan. Nah, perlu diperhatikan faktor strategi memilih jurusan ini, program studi ini sangat penting, jangan sampai kesasar ya, jangan sampai nggak sesuai dengan kemampuan adik-adik. Konsultasi dalam memilih jurusan sangat penting dalam mengarahkan kemampuan akademik adik-adik ya. Memilih jurusan yang tidak sesuai dengan kemampuan akademik hanya akan mengakibatkan tidak diterimanya di perguruan tinggi ya. Ini perlu ini sangat mempengaruhi ya, menentukan sukses atau tidaknya masuk perguruan tinggi. Oke sekalian, ada yang tanyakan? Silakan nanti kalau ada yang tanyakan tentang seluk-beluk perguruan tinggi, silakan nanti bisa japri ke saya ya. Nomor WA-nya 081347440880. Selanjutnya, cara masuk perguruan tinggi yang favorit. Ya, di Indonesia ini banyak sekali perguruan tinggi yang favorit. Biasanya di Pulau Jawa ya, yang banyak perguruan tinggi yang favorit. Ya, contohnya UGM, UI, ITB, IPB, ITS, UNER, Unibrau, dan lain sebagainya ya. Nah, cara masuk perguruan tinggi yang favorit ini, yang pertama, tentukan pilihannya. Nah, nih, tentukan pilihannya. Langkah pertama adalah menentukan tujuan berikutnya. Setelah lulus SMK, adik-adik, kita akan dihadapkan pada persimpangan jalur. Nah, kalian mau memilih apa? Mungkin ada rasa kebingungan ya. Nah, kalaupun kita memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, kita masih harus menentukan pilihannya. Ini perlu konsis ya, konsultasi siswa. Sebaiknya saya harus milih apa? Milih perguruan studi apa? Nah, nilai-nilai akademik selama ini yang ada peroleh di bangku sekolah itu bagaimana ya, gitu ya. Kita sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua adalah ukur kemampuan diri. Nah, pilih ukur kemampuan diri, apakah saya cocok untuk milih jurusan ini ya. Jika telah menentukan perguruan tinggi dan jurusan yang diinginkan, cobalah ya untuk mengukur diri sendiri ya. Bandingkan kemampuan diri masing-masing dengan kualitas pilihan kita ya. Yang ketiga, tetapkan alternatif. Di samping kita menentukan pilihan kita yang utama, kita perlu memilih pilihan program studi alternatif. Mungkin pilihan kedua dan pilihan ketiga. Pilihan memang sudah ditentukan, ya. Namun jangan hanya puas dengan satu pilihan. Ya, ingat, kita adik-adik ya tentu harus menyiapkan backup plan ya. Backup plannya jika pilihan pertama gagal. Nah, ketika pilihan pertamanya gagal, pasti nanti ada pilihan kedua, pilihan ketiga, dan seterusnya ya. Oke. Yang keempat, cari informasi. Jauh-jauh hari sebelum memasuki dunia kampus, dunia perguruan tinggi, cobalah adik-adik untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Di zaman modern ini ya, zaman informasi ini banyak sekali informasi-informasi yang tidak sulit untuk kita dapatkan ya. Tentu tidak sulit ya untuk kita mencari informasi ini. Banyak baik di media elektronik, media sosial, dan lain sebagainya ya. Berikutnya adalah perbanyak ilmu pengetahuan. Maksudnya ini begini, perbanyak ilmu pengetahuan terutama seputar jurusan yang akan dipilih. Nah, makanya kalau kalian mau masuk perguruan tinggi, kalian harus banyak-banyak membaca buku tentang perguruan tinggi. Cari informasi dari itu, kemudian jurusan-jurusan apa saja, program studi apa saja, bagaimana jurusan atau program studi di perguruan tinggi itu memberi akreditasi. Ingat, akreditasi di
perguruan tinggi ini menentukan bagaimana nanti kelayakan nanti kalian kalau sudah lulus dan bekerja ya, dan kelengkapan layanan-layanan yang ada di perguruan tinggi itu. Ada perguruan tinggi dengan jurusan program studi tertentu yang akreditasinya A, B, dan C ya. Mungkin ada yang D juga ya. Nah, ini perlu perbanyak ilmu pengetahuan tentang perguruan tingginya ya. Yang keenam adalah jaga kondisi tubuh. Nah, sangat penting ini ya untuk menjaga kondisi tubuh kita, baik fisik maupun mental, apalagi sekarang musim pandemi COVID ya, harus menjaga kondisi tubuh, banyak minum atau makan makanan yang bergizi ya, minum dan makanan yang bergizi vitamin, protein, karbohidrat, dan lemak, makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, dan tidak lupa berolahraga ya, sering-sering berolahraga, menjaga stamina tubuh sebelum kalian mengikuti tes masuk perguruan tinggi ya, yang favorit ya, yang favorit ya. Oke, ada sekalian, yang berikutnya adalah jalur masuk kuliah ini banyak ya, baik itu jalur SNMPTN, SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ada jalur swadaya ya, kemudian jalur bidik misi atau KIP. Bidik misi ini biasanya anak-anak ditawarkan oleh guru kalian di sekolah atau oleh wali kelas berdasarkan nilai-nilai kalian yang bagus, punya akademisi, punya kompetensi yang bagus, tapi dari hal ekonomi, dari ekonominya kurang mampu untuk masuk perguruan tinggi, maka ini akan dibantu dan dapat beasiswa dari pemerintah, mungkin sekitar tiap semester mungkin dapat 3 juta gitu ya, dan SPP-nya juga bisa gratis dan sebagainya ya. Nih, yang penting adik-adik tekun belajar. Nah, nanti kiat-kiat belajar yang baik itu bagaimana, konsentrasi dan sebagainya nanti kami jelaskan ya. Ini siap, ini merupakan tahap awal bagaimana nanti adik-adik bisa sukses masuk perguruan tinggi yang favorit. Banyak ada yang saya ingat, ada kakak alumni adik-adik yang dulu bisa masuk ke perguruan tinggi yang favorit, yaitu di UGM ya, karena dia dapat beasiswa dari PKT ya. Oke, ada sekalian, ini yang saya sampaikan ya. Ingat, usaha-usaha kalian sejak kelas 10 sampai kelas 12 ini, tidak lupa kalian selalu berdoa ya, untuk supaya masa depan kalian sukses ya. Baik itu kalian nanti akan bisa bekerja, baik itu kalian nanti bisa melanjutkan perguruan tinggi, baik itu pilihan kalian nanti akan menikah ya, dan pilihan-pilihan yang lain ya. Dan tentunya yang belum memilih mau kemanakah adik-adik setelah lulus SMK ini ya, silakan adik-adik berkonsultasi kepada guru BK ya. Ingat, di SMK Muhammadiyah ini ada guru BK-nya ada 2, silakan sering berkunjung untuk konsultasi ya. Ingat, WA saya silakan untuk japri atau konsultasi lewat WA di 081347440880. Berdoa yang baik adalah minta yang jelas ya, menerima apa yang didapatkan ya, apa yang dikabulkan, menerima mana yang terbaik ya, kemudian full yakin ya, dan yakin kita atas doa-doa kita, semoga adik-adik sukses ke depannya. Saya akhiri, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya. Terima kasih.